banyak beredar isu-isu ya, banyak beredar mengenai spare partnya ini, katanya konon katanya sulit gitu ya. Sulit nyari di mana dulu gitu loh. Mantep, mantep, mantep Pak. Sekarang kita coba ini ya. Kita, lo sama gue, ya lah, ya kan? Ada satu unit nih, Kia Pisto, mobil dari Korea Selatan ya. Jadi ini kembarannya dengan Hyundai. Kia Pisto dan Hyundai E2Z, E2Z, Atos, kalau dibilangnya Atos. Padahal bukan Atos, E2Z ya. Nah ini Kia Pistonya nih. Kia Pisto kue, ada Z-Drive juga, ada dua. Nah itu juga untuk Kia Pisto sendiri sebenarnya ada dua tipe ya. Untuk transmisinya ada yang manual dan otomatis. Kia Pisto ini memang semenjak diluncurkan di Indonesia ini sekitar tahun 99 ya, sampai tengah tahun 2003-an ya, 2000-an awal gitu ya. Ini memang sudah cukup fenomenal ya kala itu, karena memang mobil yang sejenisnya itu yang sama-sama kecil ya, itu teknologinya justru bagusan ini masih di bawah inilah maksudnya gitu ya. Ini teknologinya sudah injeksi deh ya, mesinnya memang mobil ini masih single SOHC, mesin mobil ini masih menggunakan SOHC. Tipe mesinnya tuh Epsilon G4 HC G4HC, wah kayak gitu tuh ya, G4HC Kia Pisto. Kia Pisto ini sebenarnya mobil kecil yang saya dulu pernah cobain mobil ini ya, waktu itu di Bali saya menggunakan mobil ini, dan sekarang saya menggunakan lagi untuk yang kedua kalinya. Waktu itu saya menggunakan yang Z-Drive tahun 2003, nah ini tahun yang 2001 nih, 2001 sedikit ada apa namanya upgrading sedikit ya dari lampu depan yang pas nanti kita lihat ya, headlampnya itu warnanya kristal, warnanya kristal lagi, bentuknya apa, lampunya beda. Kalau yang dulu tuh mikanya beda, kalau ini lebih mengkristal ya, jadi kelihatan looknya lebih mudahan dikit. Dan kemudian mobil ini juga memiliki kilometer cukup rendah di 108.000. Nah, kenapa saya mau cobain mobil ini ya, Kia Pisto untuk yang kedua kalinya, karena saya sudah mulai ini ya, lelah gitu ya, lelah menggunakan mobil gede gitu ya di rumah, mobil besar ya. Nah sekarang mobil yang rada kecil nih, nah tapi mobilnya ya sudah cukup berumur ya, udah 23 tahun usianya, tapi kondisinya ini cukup bagus sih, cukup enak ya, jadi nggak berasa usia yang 23 tahun itu ya. Nah kalau saya rasakan dari si Kia Pisto ini ya, ini suspensinya cukup keras nih, terutama suspensi belakang keras, berasa banget gitu ya, karena mungkin karena short wheelbase ya, wheelbase pendek gitu ya, ini hanya 2,3 meter. Setelah itu juga panjang mobil ini cuma 3 meter lebih ya kan, jadi cukup kecil gitu, cukup mungil ya. Makanya kenapa mobil ini disebutnya mobil kutu nih. Saya juga nggak ngerti kenapa awalnya kutu, mobil kutu apa, oh kecil mungkin ya, karena kecil itu disebutnya mobil kutu. Jadi mobil ini memang cukup mungil. Untuk perkotaan kayaknya mobil ini cukup oke sih, apa namanya, cocok lah gitu ya. Short wheelbase, irit banget gitu ya, irit sekali nih untuk dalam kota sekitar 114, 116 ya. Untuk luar kota konon katanya bisa sampai 120. Dulu saya menggunakan Kia Pisto ini sering ya ke arah daerah Cianjur, Bandung, wah enak. Torsi lumayan sih ya, torsi lumayan besar untuk mobil kecil ya. Setelah juga horsepowernya, memang horsepowernya tidak terlalu besar sih, di 55 horsepower dia, 6.000 ya, 6.000 rpm. Tapi cukup lah ya untuk ngangkut sekitar 4 plus 1 orang ya, gitu ya. Setelah juga untuk bagasi belakang, di bagasi ini ya, daya angkutnya ini nggak begitu besar sih, 320 liter aja ya, tapi cukup lumayan lah.
dan juga tangki bensin juga lumayan cukup lah ya kan, karena irit banget. Gitu. Mobilnya cukup irit. Nah ya, ini juga nih saya bilang nih ada apa ya, minusnya tadi kan sempit ya, area mobilnya terbatas, dalamnya terbatas, kompartemen terbatas. Tinggi saya 180 cm, tapi yang di mobil ini enak gitu. Enaknya dapat dia ini, tuh lihat, bisa lihat ya, ada ruang kosong nih di antara kaki saya, dengkul ya, ke setir sama yang depan ini nggak kepentok gitu loh, ya kan. Bisa lihat kan. Nah setelah itu juga apa namanya, mobil ini sayangnya tidak tilt steering ya, tidak tilt steering. Nah tapi ini memang yang saya suka dari mobil ini memang apa namanya, yang saya suka sekali dari mobil ini itu dashboardnya nih. Dashboardnya lucu gitu ya, dari apa namanya, lubang AC-nya ya, kalau kita lihat tuh lubang AC-nya beda ya, kayak apa ya, yang buat pesawat itu ya, yang ada di sayap pesawat, modelnya seperti itu ya, kayak Mercy Tiger tuh. Nah, kisi-kisi AC yang Mercy Tiger tuh sama tuh, rada mirip, tapi mirip banget sih enggak, cuma rada. Setelah itu juga apa namanya, untuk yang tipe ini tidak ada RPM ya, jadi hanya penunjuk kecepatan, apa namanya, full hot untuk temperatur. Setelah itu juga bensin nih, penunjuk bensin nih. Nah pertama kali saya menggunakan mobil ini lagi, saya rasa dia rusak apa gimana ya, kok nggak turun gitu. Lucu juga sih, terbiasa dengan mobil boros kali ya, jadi mobil nggak turun ini ya, bensinnya, takarannya bukan main ya. Setelah juga mobil ini juga sudah menggunakan Porindo ya, central door lock gitu ya, jadi memang sudah bawanya mobil ini sih. Cuma ini memang tidak ini ya, tidak menggunakan electric mirror, tidak ada airbags ya, tidak ada ABS juga, supaya standar. Dan mobil ini juga apa namanya, awalnya ring 14, sekarang sudah saya ganti menggunakan NK Compe. Wah, NK Compe itu ring 13. Ring 13, jadi mobilnya kelihatan lucu gitu. Katanya demek gitu. Demek mah kotor ya. Maksudnya kelihatan bulat aja gitu ya, kalau lihat dari depan gitu. Saya suka tuh dengan mobil tua yang kondisinya masih bagus banget gitu. Seneng aja ngeliatnya. Setelah itu juga enaknya dari mobil ini, nggak tahu ya, mungkin karena tinggi saya 150 ya, jadi kayaknya pandangan saya tuh luas banget, 360 derajat. 360 derajat Celcius. 360 derajat gitu, kayak kelihatan semua gitu. Ya kan, enak gitu, apa, lihat kanan kiri lapang banget gitu, ya kan, arahnya sangat cukup lapang. Setelah itu juga apa namanya, nah ini minusnya nih, kalau pasang AC, nggak pasang AC itu enak. Nah, dashboardnya nggak bergerak, nggak bergetar. Tapi kalau pasang AC, gitu, banyak getar gitu ya, dari area depan yang dashboard, terutama ya. Setelah itu juga joknya ini kurang ergonomik sih kalau menurut saya, kaku ya, rigid gitu. Tapi ya oke lah ya kalau untuk city car seperti ini. Tapi saya mau cobain luar kota. Ya kan, saya mau cobain, saya mau tes mobil ini ke luar kota sekali lagi, nikmat atau tidak, gitu ya. Saya juga suka bagian buritan di belakang tuh, di bagian stop lampnya ya, lampunya modelnya gitu rada miring gitu ya, kayak apa ya, mobilnya Subaru ya, Subaru yang kecil itu kan ada tuh, mobil kecilnya Subaru. Kalau Hyundai Atos dia rada tegak. Tapi kalau melihat dari depan, mobil ini mirip-mirip kayak Hyundai Atos ya, Hyundai Etozi. Itu rada-rada mirip. Mobil ini juga memiliki ground clearance juga tidak terlalu tinggi juga sih ya. Supaya mungkin menjaga mobil ini supaya tidak limbung ya. Nah, ini juga pernah saya gunakan pas saya ambil ya. Gaganto begini, tidak limbung mobil ini. Lumayan stabil. Gitu loh, lumayan stabil, enak. Jadi bodinya tuh kayaknya katanya berat gitu loh, bodinya tuh, ya kan. Itu juga radi putarnya pendek banget mobil ini, enak buat mobil perkotaan lah ya.
buat mobil perkotaan oke banget. Nah sini ada beberapa penambahan fitur nih dari si Visto ini. Pertama ya pasti ini ya, head unitnya nih sudah berubah. Head unit, kalau AC memang standar yang saya model putar begini ya, dia model putar. Untuk temperatur dan sebagainya ini model geser juga. Untuk angin keluar masuk ini juga geser tapi atas bawah ya. Setelah itu juga untuk hazard sini tengah, ini lucu memang model-model ini ya, model-modelnya lucu. Nah ini untuk spion ini sudah diganti ya, spion dalam ya, ini sudah diganti. Ini ada TV-nya, dia ada TV tunernya. TV tunernya. Setelah itu juga sound system ini udah lumayan sih, ya enak lah, dengarnya enak. Untuk apa namanya, sound system dari si Visto ini ya. Emang kalau mau mobil kecil gini cocok banget untuk area perkotaan ini, karena tidak memerlukan area ruang parkir yang terlalu luas ya. Jadi supnya aja dia udah cukup enak. Mobilnya juga tidak makan parkiran di garasi rumah ya kan. Mobil 3 meteran ini, mobil 3 meter, jadi kalau punya garasi pendek ya cocok ini ya Visto. Irit banget yang pasti, irit banget dan tidak bikin kantong bolong. Dan juga banyak yang nanya nih mengenai ketersediaan spare partnya si Kia Visto, Hyundai ya. Saya pernah pakai Hyundai Matrix, Hyundai Avega. Spare part memang banyak beredar isu-isu ya, banyak beredar mengenai spare partnya ini. Katanya sulit gitu ya. Sulit nyari di mana dulu gitu loh. Ya. Tapi kan authorized dealernya, service stationnya di Indonesia masih ada Kia, jadi aman. Ya. Nyari yang asli pasti gampang untuk didapat. Untuk spare part tertentu ada. Setelah itu juga bisa juga beli online, ya. Untuk spare partnya beli online. Saya selalu beli online sih kalau spare part Kia, Hyundai gitu ya, ataupun merek-merek Eropa yang lain yang gitu ya. Saya beli online dengan mencocokkan kode dari nomor rangka dan mesin ya. Jadi jangan sampai salah tuh, takutnya tertukar dengan Hyundai yang lain atau Kia yang lain. Karena spare part itu kalau andai kata meskipun sama-sama mobil yang sama, bukan berarti spesifikasi engine-nya sama ya. Kecuali Toyota tuh, Toyota ada beberapa engine yang ini dipakai dengan mobil ini, kayak Corona Absolute dengan Corona Absolute dan Corolla Great Corolla ya, sama tuh engine yang 1600 cc, yang 2000 beda ya. Jadi untuk ketersediaan spare part dari Kia ataupun Hyundai, saya udah bisa tepis itu ya, tidak ada masalah online karena saya pengguna kedua merek ini ya. Nah, satu hal catatan, saya juga menggunakan mobil bekas ini ya, bukan dalam kondisi yang baik-baik saja loh. Ngerti maksud saya kan? Jadi semua yang saya beli ya gitulah, sesuai dengan umurnya. Jadi saya perbaiki apa saja. Perbaikan itu kadang kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata perbaikannya cukup major gitu loh, cukup berat gitu loh, ya kan? Waktu itu pernah kena transmisi, karena apalagi engine-nya lah, sistem kaki-kaki dan sebagainya. Ketersediaan spare part-nya ada, aman, mantep, top, tidak ada masalah. Saya sudah buktikan sendiri. Dibilang, ini spare part-nya mahal. Iyalah, pilihannya ya asli, original. Di original saya rasa tidak mahal ya, karena memang yang pasti sesuai dengan dari kendaraan sendiri. Setelah itu juga daya tahannya ya. Kalau saya lebih suka spare part tuh yang daya tahannya cukup kuat gitu, cukup lama. Ya cukup awet. Nah ini mobil ini memang cukup awet nih untuk Kia, karena waktu itu saya yang 2003 itu pemakaiannya cukup lama itu, ya kan? Sekitar 15 tahunan lah, cukup lama ya pakai mobil Kia Visto tahun 2003, dan tidak ada masalah sama sekali, enak, mobilnya enak. Paling masalahnya di AC, mati lagi, oh ya tidak nyaman gitu ya, tidak berlubuk gitu. Kayak sekarang ini kan.
Ya kenyamanan itu kan tergantung kitanya. Balik lagi ke kita sendiri gitu. Kita menggunakan mobil itu nyaman atau tidak. Itu juga mobil tua katanya, oh mobil tua begini begini. Jangan salah. Sekarang justru mobil makin tua, makin keren, harganya begini, ya kan? Makin mahal, gitu loh. Nah, kondisi-kondisi yang saya lebih suka tuh mobil tua, original, rapi, dan keren banget gitu loh. Kok bisa ya mobil tua masih dirawat dengan baik? Itu dia. Nah, untuk kecepatan dari mobil ini sendiri itu saya kemarin saya cobain ya. Saya mau ngebut kayak dulu lagi. Kayak yang Kia Visto saya yang dulu ya. Lari ya 100 lah. Tapi itu juga udah ngeri juga sih. Udah ngeri. Tapi enak mobil ini, jujur aja enak. CC-nya nggak besar-besar banget gitu ya. 1000 cc. Ya kan? Dan enak gitu. Nah, untuk pajak mobil ini nggak cukup murah ya. Sekitar sejuta udah pajak per tahunnya. Jadi tidak terlalu memusingkan sih ya kalau mobil kecil ini. Saya sih rekomen ya. Kadang kita tuh berpikiran mobil kecil ini nggak oke gitu, kurang oke modelnya apa segala macam. Karena memang mobil kecil itu cukup terbatas ya kalau menurut saya desainnya. Tapi kalau untuk Kia Visto sendiri, menurut saya modelnya cukup bagus lah, lucu gitu, model depan lampunya bulat, itu juga grillnya juga, itu juga bumpernya depan belakang, kayaknya pas banget gitu, piritannya pas gitu, desainnya tuh pas banget, cocok gitu, nggak kurang dan nggak lebih juga, dan mobilnya kecil banget, bayangin, tuh, saya di sini nyentuh nih, tuh, ya kan? Saya di sini gila tuh baik. Jadi kalau saya rentangkan tangan saya yang kanan yang keluar nih kan. Ini coba ini enak. Saya emang suka penyuka mobil kecil sih. Saya gede sekalian, kecil sekalian. Kalau mobil ya, kalau tengah-tengah kayaknya gimana gitu. Kecuali Kijang, wah. Saya penyuka Kijang. Terutama Kijang Grand, Kijang kotak itu udah mantap. Saya sangat suka Kijang. Nggak usah tanyakan lagi tentang Kijang, saya suka. Ya, pokoknya saya rekomen lah untuk memiliki mobil ini di rumah ya, untuk di rumah, pemakaian hari-hari. Setelah itu juga apa ya, untuk keluarga kecil kayaknya enak juga, cocok mobil ini. Masih enak untuk dipelihara juga, irit, ya kan. Oke ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu.